Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua, melanjutkan program pembelajaran tentang pengetahuan dasar instalasi mesin pendingin di kapal niaga part 6. Ya, part 5 kemarin terakhir kita ngomong tentang refrigeran kedua. Refrigeran pertama sudah, first refrigeran sudah, refrigeran kedua sudah, sehingga dalam satu sistem kita sudah punya komponen, kita sudah punya prinsip kerja, kita sudah punya media, ya. Jadi kita mulai seperti kemarin kita ngomong, kita awali pada proses kenapa kita dingin di kamar AC, kenapa daging bisa dingin di kamar Provian, dan sebagainya. Mulai dari proses penguapan, ya. Oke, kita kemarin baru saja selesai bicara masalah refrigeran. Ada macam-macam refrigeran yang dikenal, yang Anda kenal, yang kita banyak kenal adalah Freon 22. Kemarin sekilas kita sudah ngomong tentang apa dan bagaimana Freon 22 itu. Nanti kita masih akan ngomong tentang refrigeran, tapi kaitannya dengan prosesnya, ya. Kita tidak pernah menemukan atau barangkali suatu pertanyaan bodoh atau pertanyaan lucu kalau Anda mengajukan pertanyaan minta freonnya 1 gelas saja. Atau pada saat Anda basic safety training BST waktu latihan pemadam kebakaran pakai CO2, bahwa CO2 itu adalah salah satu jenis refrigeran juga. Anda minta 1 gelas CO2 pada instruktur, barangkali Anda akan dibentak, ya. Nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena refrigeran pada 1 atmosfer mempunyai titik didih jauh di bawah 0. Ya, seperti Freon 22, kira-kira titik didihnya 29,8 derajat Celcius minus. Sehingga dengan saat itu Anda latihan yang suhunya barangkali 31, 32 atau 28 lah katakan, atau saat ini Anda di kamar suhunya barangkali 27, 26 di AC, dia sudah bisa langsung menguap karena dia cuma butuh panas yang bersuhu minus 29,8 derajat. Pertanyaannya, kenapa di botol, padahal ada di kamar mesin botolmu kamu taruh di luar, di panas-panas, kok masih ada cairan? Kenapa nggak uap? Nah, ingat, di dalam botol ada tekanan. Kira-kira tekanannya kurang lebih 20 bar. Sehingga kalau kita lihat hubungan antara suhu dan tekanan, maka pada tekanan 20 bar, refrigeran masih berbentuk cairan. Nah, tapi begitu keran kamu buka, maka yang keluar adalah gas. Karena apa? Begitu kebuka, ketemu dengan 1 atmosfer, dia langsung teriak, nguap. Karena saya cuma butuh refrigeran, cuma butuh minus 29 kalau Freon 22. Kalau CO2 lebih turun lagi, kurang lebih 30 derajat Celcius minus. Oke, kita buka sekarang kerannya sehingga dia nguap. Kalau uapnya ini waktu kita bukanya tidak seketika,
kita buka pelan-pelan atau kita buka separuh, kemudian kita alirkan melalui apa namanya pipa, cup atau selang, ya, selama dia mengalir, selama itu dia menawarkan diri. Siapa yang mau menguapkan saya? Siapa yang mau bantu menguapkan saya? Saya cuma butuh suhu rendah, ya, karena saya berhubungan dengan atmosfer. Saya cuma butuh kira-kira suhu minus apa namanya 29, ya. Oh, dia menawarkan diri untuk proses penguapannya dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Katakanlah waktu itu dia punya apa namanya suhu rendah, ya. Penguapan ini terjadi pada koil penguap. Nah, penguap itu bahasa tekniknya adalah evaporator, tempat evaporation, ya, tempat mengadakan evaporationnya, namanya evaporator. Keluar, berubah dari cairan menjadi gas yang kurang lebih suhunya 5 derajat Celcius. Ini kalau 1 bar akan lebih rendah lagi. Ini karena pengaturan expansion valve-nya kurang lebih 4 atau 2 derajat 2 bar untuk Freon 22. Ini kira-kira bersuhu 5 derajat Celcius. Dan ini kalau kita lepas, sementara yang di dalam evaporator ruangan tadi, karena panasnya diambil, makin lama makin turun suhunya. Kalau kita ada di dalam situ, maka kita seperti di ruangan AC. Suhu badan kita diambil oleh sekeliling, kemudian diambil oleh proses evaporation. Ini namanya evaporator. Kalau itu kita rasakan langsung, berarti sistem pendinginan langsung. Sementara kalau itu evaporator dipakai mendingin cairan lain, di mana cairan itu setelah dingin dipakai untuk mendinginkan lain, maka evaporator sering disebut cooler atau chiller, ya. Dia mendinginkan refrigeran kedua, second refrigeran. Baik, kita kembali ke ini. Kalau itu dibiarkan terus, Anda menikmati suhu di dalam, Anda diambil panasnya, daging diambil panasnya, maka di dalam botol makin lama makin habis, ya. Ganti botol, satu apa namanya gudang habis, satu pabrik habis, satu dunia habis. Maka perlu freon atau refrigeran yang sudah jadi uap tadi perlu disirkulasi supaya nggak habis, ya. Kita sirkulasi, katakanlah sirkulasi kita pakai pompa, ya. Kita siapkan pompa, kita sirkulasikan. Pompa menyirkulasikan apa adanya, karena pompa itu fungsinya hanya memindahkan apa namanya fluida dari isep ke apa namanya discharge, tidak merubah apa-apanya, ya. Jadi pada saat dia sampai di expansion valve di kerannya, dia kasih tahu sama keran, tolong saya mau masuk, mau menguap. Loh, kerannya kan bingung. Loh, kamu masih uap kok mau minta diuapkan? Loh, mau bagaimana? Ya, terus uapnya sendiri bingung. Oh iya, saya masih uap ya? Iya, kamu kan masih uap kok minta diuapkan gimana? Yang saya masukkan sini ini adalah cairan untuk saya uapkan supaya bisa menguap di dalam, ngambil uap panasnya yang di dalam. Terus gimana? Nah, kamu mesti ke heat exchanger yang sudah kamu pelajari kemarin. Nah, untuk merubah dirimu dari uap menjadi cairan. Apa itu heat exchanger-nya? Ya, tempat pengembunan gas menjadi cair. Condensation, kondensasi. Maka alatnya namanya kondensor. Kamu ke sana dulu, lewat kondensor dulu. Oh, iya. Nah, kemudian gas yang bertekanan rendah tadi, ya, ke kondensor. Nah, dia masuk ke kondensor.
Sor, cairin saya, Sor. Cairin. Emang modalmu berapa? Nah, sebab di dalam proses pengembunan, kita ingat kemarin, adalah pengambilan panas dari yang diproses oleh media pengambil panas, media pengembun, sehingga merubah dari gas menjadi cairan. Begitu ditanya oleh kondensor, gas bilang, saya kira-kira 5 derajat Celcius. Waduh, Mas, modalnya nggak nyampe, Mas. Pendingin saya, air laut saya, atau udara saya yang saya pakai untuk ngambil panasmu, itu sekitar 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Kalau pakai udara mendung kira-kira 27 derajat Celcius. Kalau air laut di laut kira-kira 30-an derajat Celcius, 29 derajat Celcius. Lah modalmu cuma 5 derajat Celcius. Bagaimana kamu mau jadi cair? Sudahlah dicoba. Loh, kalau kamu mau nyoba, nanti yang akan terjadi adalah gasmu tetap gas, malah panas. Fungsi saya sebagai heater, karena media saya suhunya 30 derajat Celcius, sementara kamu sendiri modalmu cuma 5 derajat Celcius. Gimana? Nah, terus gimana dong? Kondensor bisik-bisik. Kamu tadi ke sini naik apa? Naik pompa. Nah, itu salah. Naik kok pompa itu nggak bisa bikin apa-apa. Nah, terus gimana? Supaya kamu punya modal, suhumu masuk sini lebih tinggi dari suhu air lautku, suhu udaraku yang untuk mencairkan kamu, maka kamu harus pakai kompresor, bukan pompa. Dengan kompresor, kamu akan dinaikkan tekananmu dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Proses kompresi mengkompresikan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi akan mengakibatkan kenaikan suhu, ya, tergantung dari refrigerannya. Amonia bisa-bisa 100 derajat Celcius, freon kira-kira 80-85 derajat Celcius kalau ditekan dengan tekanan maksimumnya kompresor. Ya, oke, dicoba dulu. Jangan ke sini, memalukan. Ke sana. Nah, akhirnya pompa diganti dengan kompresor. Sehingga sekarang kompresor menghisap gas yang keluar dari evaporator bertekanan rendah, dikompresikan menjadi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Nah, suhunya bisa 85, 87 derajat Celcius. Sehingga karena radiasi masuk kondensor, katakanlah masih 60 atau 40-an lah derajat Celcius. Ya masuk ke kondensor sekarang. Sor, suhu saya udah tinggi, Sor. Nah, gitu. Nah, kalau gitu, kamu bisa saya proses perubahan bentuk kondensasi. Karena panasmu akan diambil oleh panasnya media pengembun, dalam hal ini udara ataupun air laut yang suhunya kira-kira sekitar 30, katakanlah rata-rata 30 derajat Celcius. Setelah diambil, dia mengembun, ya, dari tekanan 83 itu mengembun, jadilah cairan. Nah, cairan masuk ke mana? Dia mulai ngomong sama keran, yang pada hakikatnya keran itu adalah refrigerant flow control, dalam wujudnya expansion valve. Dia mulai sombong, valve, si, aku mau masuk, jadiin cairan. Oke. Nah, sekarang benar, kamu sudah cairan untuk saya uapkan di dalam evaporator. Tapi maaf, untuk bisa menguapkan di bawah suhu yang rendah, maka tekananmu harus saya turunkan dulu. Oke. Maka di expansion valve dilakukan proses pencekian throttle. Ya,
menurunkan tekanan tinggi menjadi tekanan rendah supaya satu bisa berbentuk pengabutan, ya. Yang kedua bisa menguap pada suhu yang rendah karena sesuai dengan tekanan yang dimilikinya. Nah, sehingga dari proses ini tadi, Anda akan dapat ketemu dengan 4 macam proses pokok dari sistem sederhana mesin atau instalasi mesin pendingin, yaitu evaporator, kompresor, kondensor, dan expansion valve. Ya. Nah, ini harus dipahami betul. Bangun tidur, ditanya, dari evaporator kemana? Ke kompresor. Dari kompresor kemana? Ke kondensor. Dari kondensor kemana? Expansion valve. Ya, itu. Bangun tidur, semua masinis, semua perwira mesin, semua rating mesin harus tahu. Megang pipa dari evaporator ke kompresor mesti dingin. Megang kompresornya, silinder headnya mesti anget. Sampai dengan panas. Kalau amonia panas dia. Kalau Freon 22 ya kira-kira sekitar 80-85 derajat Celcius. Dibilang panas sekali enggak, tapi dibilang dingin juga enggak. Jangan sampai masinis mantuk-mantuk pegang kompresor esnya jadi es atau dingin. Nah, masinisnya harus belajar lagi. Pegang pipa dari kompresor sampai ke kondensor mesti panas. Kondensor dipegang pelan, dirasakan dari atas sisi masuknya refrigeran sampai ke bawah, makin ke bawah, makin enak. Kombinasi antara suhunya freon masuk atau refrigeran masuk dengan suhunya yang memproses, apakah itu air laut apa udara. Nah, kombinasinya ke pipa yang menuju expansion valve. Pegang situ mesti enak. Seperti pipa-pipa yang lain. Tidak dingin, tidak panas. Sepanjang itu. Yang kita gambar ini adalah proses sederhana utama. Nanti di sepanjang saluran itu ada aksesorisnya. Aksesoris apapun yang dipasang di situ tidak merubah pengamatanmu melalui pemegangan tanganmu. Ya. Tempat dingin mulai dari katup ekspansi, expansion valve yang keluar menuju evaporator, mulai Anda lihat es itu. Oke, nanti selanjutnya detailnya aksesoris apa yang harus dipasang di situ kita akan ini. Yang Anda lihat sekarang adalah evaporator yang mendinginkan ruangan langsung. Berarti ini adalah satu contoh sederhana sistem mesin pendingin langsung, ya, dengan satu ruangan yang didinginkan. Akan kita lihat lagi yang lebih jelas barangkali. Ini tadi animasi saya. Nah, ini apapun bentuknya, apapun mereknya, sejauh ini tipe refrigeration, tipe kompresi, maka tugas atau komponen utamanya adalah evaporator, tempat proses evaporation, tempat proses penguapan, tempat proses pengambilan panas dari objek yang mau kita dinginkan. Kemudian kedua adalah kompresor, mengompresikan gas tekanan rendah, suhu dingin dari evaporation, dari evaporator yang mengalami proses evaporation, dari kompresor dikompresikan menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi menuju ke kondensor. Di kondensor, gas yang bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi dikondensasikan
menjadi cairan yang bersuhu enak, campuran antara media pengembun dan refrigeran yang masuk pada tekanan yang sama, yaitu tekanan tinggi. Kalau kompresornya 8 apa namanya eh, 20 bar, maka di situ juga 20 bar sampai dia mengalir pada pipa yang suhunya enak, alirannya berisi cairan sampai ke expansion valve. Di expansion valve ini tekanan diturunkan. Nah, karena tekanan diturunkan, kemudian dibuka throttle-nya oleh expansion valve yang kita atur, dia berekspansi. Dengan berekspansi ini, turunlah tekanannya. Pada tekanan yang sudah kamu atur dan ditahan tetap pengaturannya, dia mempunyai sifat punya titik didih sesuai dengan tekanan jenuhnya. Dari situ kembali ke kompresor lagi, ya. Ini prosesnya. Kita lihat yang lebih aduhai, nah, tapi tetap sama. Nah, ini adalah kelihatannya serem. Ini belum seserem yang berikutnya nanti. Nah, dirubah-rubah tempatnya, tetap pakemnya sama. Kita ngomong dari evaporator dulu, ya. Evaporator yang keluar mesti dingin, ditunjukkan yang warnanya biru, ya. Tekanannya rendah, tekanannya sekitar ditunjukkan pada manometer itu 4,8 bar, ya. Tekanan isapnya, suhunya keluar dari evaporator 10 derajat Celcius yang terdeteksi oleh bulb, ya. Selama di evaporator, uapnya adalah uap jenuh. Ya, cairan menjadi uap jenuh. Sepanjang uap jenuh berarti suhunya tetap. Begitu sampai titik terakhir, maka menjadi suhu kering, maka mengalami pemanasan lanjut, superheated steam, di mana panasnya sekarang tidak lagi dipakai untuk merubah kejenuhannya karena sudah habis. Maka dari 10 mereka mengalami proses sensible heat. Panasnya dipakai untuk menaikkan suhu sampai ke kompresor, suhunya kira-kira 11 derajat Celcius pada tekanan 4,8 bar. Di sini dikompresikan sehingga tekanan menjadi 16,3 bar, bisa dilihat di manometernya, waktu masuk ke kondensor. Jadi kondensasi dilakukan pada tekanan 16,3 bar dengan suhu pengembun, apakah itu udara ataukah air laut. Kalau di sini diperlihatkan suhu ini adalah suhu media pengembun udara, sekitar 30 derajat Celcius keluarnya itu. Maka freon gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi menjadi cairan dengan tetap tekanan tinggi, tapi suhunya sudah turun dari suhu 83 derajat Celcius atau 85 sekitar itu, sudah turun menjadi 44. Kemudian karena radiasi masuk ke expansion valve, nah, kira-kira 42 derajat Celcius. Di expansion valve inilah, di thermostatic expansion valve inilah, tekanan diturunkan, tekanan dicekik menjadi tekanan rendah. Ya, mulailah terjadi peristiwa throttling, mulai terjadi peristiwa expansion, mulai terjadi peristiwa penguapan. Ya, dari cairan berubah menjadi uap melalui tahapan uap jenuh dulu.
Jadi uap jenuh itu uap yang masih mengandung titik-titik air. Selama itu dia akan mengalami latent heat. Panasnya tidak untuk merubah suhu, tapi panasnya dipakai untuk merubah bentuk dari jenuh menjadi kering. Ya, itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan untuk proses 4 proses di 4 komponen utama. Berikut nanti kita akan lebih pinter lagi, karena satu-satu kita akan nambahi aksesoris agar kita enak sebagai perwira jaga, enak sebagai tim jaga, dan sebagai perawatnya. Ya, selamat dalam kesehatan yang prima, selamat untuk lebih sukses. Salam dari lilin tua. Iya.